patuhi atau kita taati. Jika tata tertib tersebut dilanggar, kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan. Nah, di sana dibilang jika dilanggar tidak menyenangkan. Kita pasti mau belajar selalu dalam keadaan senang ya, keadaan yang menyenangkan ya. Jadi, hendaklah selalu menaati tata tertib. Lanjut, teacher berikan tugas yang pertama pada halaman 23 untuk nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu teacher rasa tidak usah ditulis ulang lagi ya. Jadi halaman 23 ini teacher ralat tidak termasuk nomor 1, hanya nomor 2 dan 3 saja. Nomor 2 dan 3 kalian kerjakan semuanya di buku tulis karena tidak muat di sini ya. Untuk yang nomor 2 kalian tuliskan bagaimana pendapat kalian. Menurutmu apakah Tony mematuhi tata tertib di kelas? Apa yang sebaiknya dilakukan Tony? Kalian tulis di buku tulis kalian. Lalu tuliskan 3 contoh tata tertib di kelas. Tuliskan juga di buku tulis. Oke, lanjut kita ke pembelajaran 6, yaitu bahasa Indonesia menuliskan pertanyaan dan cerita dengan huruf bersambung. Masih dengan huruf bersambung. Itu ada di halaman 25. Ketika Nina membantu ayah membersihkan akuarium, Nina bertugas memberi makan ikan-ikan di akuarium setelah bersih akuariumnya ya. Lihat itu akuariumnya lagi dicuci, dibersihkan menggunakan sabun supaya apa? Bersih, tidak ada lumut-lumut atau kotoran-kotoran yang lain, supaya ikannya nanti tetap sehat dan segar hidup di akuarium itu. Tidak usah diulang lagi cara menulis huruf bersambungnya. Lalu PKN-nya kita di halaman 24 ada tata tertib mengerjakan tugas di sekolah. Nah, di halaman 24 itu ada Nina, Lani, dan Tony. Mereka satu kelompok dapat tugas untuk mengamati hewan di sekitar. Tugas dikerjakan bersama sepulang sekolah. Sore hari tugas selesai dikerjakan. Besok mereka dapat mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu adalah contoh sikap patuh kepada tata tertib mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu juga ya, berkali-kali teacher selalu jelaskan bahkan pada saat online pun. Jika diberikan tugas, hendaklah dikumpulkan tepat pada waktunya. Pada saat online ini, teacher berikan waktu untuk mengumpulkan tugasnya banyak, sampai jam 10 malam. Jadi, jangan ada yang mengumpulkan lewat dari waktunya. Karena kalian harus menaati tata tertib mengerjakan tugas di sekolah. Jadi, sebelum jam 10 harus dikumpulkan ya, sebelum jam 10 malam ya. Nah, itu salah satu contoh tata tertib mengerjakan tugas di sekolah. Lalu kita lanjut ke matematika, menimbang berat benda dengan timbangan dapur. Nah, di sana ada gambar Ibu dan Nina ya. Ibunya akan membuat kue, Ibu sedang menyiapkan bahan-bahannya. Nina mengamati Ibu menimbang telur memakai timbangan dapur. Berat telur yang ditimbang adalah 500 gram. Ini timbangan dapur. Teacher bilang tadi apa sebelumnya kemarin teacher pembelajaran kemarin ya. Timbangan dapur ini bisa untuk menimbang berat telur, tapi tidak banyak muatannya. Lihat hanya ada berapa butir. Beda dengan timbangan duduk. Timbangan duduk bisa muat mungkin 2 kilo telurnya ya, tapi tetap bisa digunakan untuk menimbang. Ada berapa berat telurnya itu? 500 gram. Lihat anak panahnya menuju ke 500 gram. Berarti belum sampai 1000 gram, belum sampai 1 kilo. Mungkin kalian ada timbangan di rumah, di dapur mamanya, bisa belajar menimbang. Mungkin menimbang cabai, menimbang sayur-sayuran, menimbang tomat. Belajar, minta ajarin mamanya. Kalau kalian belum tahu cara melihat timbangannya ya, bagaimana cara menggunakan timbangan dapur ini, pasti mamanya akan mengajak kalian untuk belajar ya. Lanjut, kalau begitu tugas yang kedua halaman 27. Tugasnya ada nomor 1, 2, dan 3. Kalian diminta untuk yang nomor 1 membuat 3 pertanyaan sesuai gambar. Lalu pertanyaannya itu dijawab dan dijadikan satu cerita dan dituliskan dengan huruf tegak bersambung. Untuk yang nomor 2 masih tetap diminta menurut kalian, menurut pendapat kalian bagaimana sikap Joni, apa yang sebaiknya dilakukannya ya. Harus juga dikerjakan di buku tulis. Untuk yang nomor 3
kecil digunakan secara bersamaan dua-duanya ya. Hitung bagaimana caranya atau berapa berat benda